Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضل وبعث مقاما محمودا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي جل وعلا وسلامه على قدوتنا وأسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita tujukan untuk qudwah kita, junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa khatib memberikan wasiat untuk kita semua agar senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada dan kapanpun kita, maka kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu di dalam Al-Quran, penyebutan tentang jihad fi sabilillah itu cukup banyak. Walaupun al-jihad tidak dicantumkan atau tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari salah satu rukun Islam, tapi cukup banyak disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala nakhruju wa nujahidu ma'aka?" Wahai Rasulullah, tidakkah kami lebih baik ikut keluar berjihad bersamamu ya Rasulullah, keluar untuk berjihad? Fa inni la ara amalan fil Quran afdal minal jihad. Karena aku tidak dapati di dalam Al-Quran ada yang lebih afdal penyebutannya untuk sebuah amalan dibandingkan jihad. Maka kata Nabi SAW, beliau pun bersabda, "Inna lakunna ahsanal jihad." Sesungguhnya bagi kalian wahai para wanita ada yang lebih ahsan daripada jihad untuk laki-laki. Ini menunjukkan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha selalu membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sehingga dia bisa menyimpulkan begitu banyaknya penyebutan perintah jihad. Faedah yang lainnya menunjukkan semangatnya para wanita pada waktu itu untuk berjihad. Demikian juga kaum laki-laki. Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwasanya tidak ada kewajiban jihad untuk para wanita, sehingga beliau mengatakan, bagi kalian ada yang lebih ahsanul jihad. Lalu beliau mengatakan, hajjul bait, hajjun mabrur, wa fi riwayatin al-hajj wal umrah. Jihad kalian adalah berhaji ke Baitullah atau melaksanakan umrah ke Baitullah. Itulah jihad kalian para wanita. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini sulit bagi kita untuk benar-benar mendapatkan kondisi dan keadaan dan keutamaan jihad dengan makna qital, perang. Akan tetapi Islam tidak menutup keutamaan yang bisa diraih oleh umatnya, penganutnya, untuk tetap mendapatkan pahala-pahala jihad ini. Sebagaimana kaum wanita, mereka mendapatkan pahala yang lebih afdal dari jihadnya kaum laki-laki yang berperang fisabilillah. Di sana ada amalan-amalan yang dianggap seperti fisabilillah, seperti jihad fisabilillah, yang akan kita sebutkan sebagian kecilnya saja pada khutbah Jumat ini. Di antaranya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis dari sahabat Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul. Pernah satu saat ada seorang laki-laki melewati Rasulullah, melewati Nabi. Pada saat itu ada sahabat. Fara'a ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Maka para sahabat waktu itu melihat laki-laki ini begitu semangatnya untuk kerja, semangat dan getol di dalam melakukan aktivitas, mencari penghasilan, mencari ma'isyah. Maka mereka pun berkata, faqalu ya Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah, mungkinkah semangat orang ini bekerja dianggap fi sabilillah, dianggap seperti jihad fisabilillah? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fisabilillah. Jika keluarnya dia dari rumahnya berusaha untuk membiayai anaknya yang masih kecil, itu fisabilillah. In kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fisabilillah.
jika dia keluar dari rumahnya berusaha untuk membantu pembiayaan kedua orang tuanya yang sudah tua renta, itu fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fisabilillah. Jika dia keluar dari rumahnya berusaha untuk membiayai dirinya agar tidak minta-minta sama manusia, untuk menjaga iffahnya, untuk menjaga kesucian dirinya agar tidak mengemis kepada manusia, itu fisabilillah, kata beliau. Beliau memberikan contoh-contohnya. Lalu terakhir kata beliau, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fisabilis syaitan. Tapi kalau keluar dia dari rumahnya berusaha bekerja, niatnya riya, hanya ingin dilihat orang, hanya ingin tenar, hanya ingin dipuji oleh manusia, untuk berbangga-bangga dengan harta, dia berada di jalan setan. Itu bukan fisabilillah, tapi fisabilis syaitan. Maka para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, usaha halal apapun yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dia keluar dari rumahnya ataupun dia tidak keluar dari rumahnya, yang penting usaha itu halal, lalu niatnya bukan karena riya, niatnya bukan mufakharah, niatnya bukan takatsur hanya untuk memperbanyak harta, tapi niatnya adalah niat-niat kebaikan untuk menunaikan kewajiban karena dia kepala rumah tangga, karena dia seorang anak laki-laki, karena dia adalah seorang ayah, maka sungguh dia dihukumi seperti orang yang jihad fi sabilillah. Maka semua usaha kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertabrakan dengan keharaman, ketika dia niatkan lillahi ta'ala, Allah menganggap perjuangannya itu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, seperti orang yang keluar jihad fisabilillah membela agama Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, dan Al-Imam Al-Haythami mengatakan rijaluhu sahih. Kemudian amalan yang lainnya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang yang berusaha membantu para janda yang tidak memiliki suami, tapi mereka membutuhkan biaya untuk diri mereka, untuk anak-anak mereka, maka orang-orang yang berusaha membantu janda ini, atau orang-orang yang membantu orang miskin, kal mujahid, kata beliau, itu seperti seorang mujahid yang keluar berjuang berperang di jalan Allah. Ini satu amalan lain. Jadi orang-orang yang berusaha membantu para janda yang miskin, para janda yang kesulitan, memberikan bantuan dana kepada mereka, membantu kehidupan mereka agar mereka mampu menghidupi diri mereka, menghidupi anak-anak mereka, ataupun orang miskin, didapati orang miskin baik itu dari keluarganya sendiri ataupun bukan keluarganya, orang miskin dari kalangan kaum muslimin, lalu dia datang berusaha mencari nafkah, dia bekerja, dari hasil pekerjaannya tersebut dia bagi untuk dirinya, untuk ayahnya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk para janda dan untuk orang miskin, maka ini sejatinya zaman ini dia akan dianggap sebagai mujahid fisabilillah. Walaupun tidak ada orang kafir yang terbunuh, tapi nilainya, pahalanya disamakan oleh Allah Ta'ala seperti mujahid yang dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau amalan yang lainnya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang yang berusaha untuk mengelola harta umat, lalu dia bagikan, dia tempatkan pada tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini disebutkan dalam Sahihul Jami'. Nabi sallallahu alaihi bil haqq kal ghazi fi sabilillah hatta yarji'a ila baitihi. Seorang amil yang bekerja mengelola sedekah ataupun zakat ataupun sedekahnya kaum muslimin, dia kumpulkan lalu dia kelola dengan baik, dengan jujur,
tidak dia ambil sedikit pun yang bukan haknya, dia sudah dapatkan haknya. Tidak mengambil ghulu, tidak berbuat ghulu, tidak dia gelapkan harta umat tadi, dia kelola bil haq, dengan benar, dia salurkan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, dari golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat, ataupun kelompok kaum muslimin, orang-orang dari kaum muslimin yang berhak mendapatkan sedekah, kemudian dia salurkan itu semua. Maka beliau mengatakan kal ghazi, dia seperti seorang tentara yang melakukan ghazwah, yang sedang berperang di jalan Allah. Kal ghazi fi sabilillah, dia seperti seorang tentara Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a ila baitihi, sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi ketika dia keluar rumah, betul-betul langkah kakinya seperti langkah kaki para tentara-tentara Allah. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sana ada banyak lagi amalan-amalan yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat jihad di dalam Islam itu sangatlah tinggi. Bahkan Nabi mengatakan dzirwatu sanamil Islam al-jihad, puncak kejayaan Islam itu ada pada jihad. Namun mungkin ada di satu zaman di mana kaum muslimin tidak mendapatkan kesempatan untuk benar-benar jihad, tapi mereka masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala semisal para mujahid. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Satu amalan lagi yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bisa kita dapatkan bagi orang-orang yang mau mengamalkannya, yang disamakan seperti orang yang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, yang Nabi menyebutnya sebagai murabitun ataupun ribat. Di dalam hadis Nabi mengatakan intidharus shalah ba'da shalah fadzalika ribat fadzalikumur ribat. Beliau mengulangi, seorang yang berusaha menunggu antara solat yang dia kerjakan, dia tunggu sampai waktu solat berikutnya, itu seperti seorang yang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, seperti orang yang jihad. Jadi seorang yang datang mengerjakan solat maghrib, lalu dia tahan dirinya di masjid sampai datang waktu isya, Allah menghukumi dia, memberikan ganjar dia seperti orang yang berperang berjihad dan menjaga keamanan kaum muslimin di daerah perbatasan, yang nyawa taruhan mereka disamakan seperti itu. Intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat, menunggu waktu solat sampai solat berikutnya. Maka antara waktu solat ini bagi orang yang menanti-nanti waktu solat berikutnya itu disamakan seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memudahkan kita untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah, yang ini akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti, yang akan menyelamatkan kita dan mempercepat dan mempermudah kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Faya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
Istawu aqimu sufufakum tarasu. Dirapatkan safnya, luruskan, diisi saf depan yang masih kosong. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور المؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك